Jika masyarakat sudah sejahtera, maka majulah kota. Jadi kalau misalnya hari ini kita majukan kota dengan gedung yang wah, sementara masyarakatnya masih kelaparan, ini sama aja gitu. Nggak akan dapat apa-apa. Masyarakat hanya lihat gedungnya doang, tapi perut mereka lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan lon, tamu pehtem lom uronyo. Hari ini di edisi Senin 21 Juni 2021, tepatnya di episode ke-49. Bersama saya, Indra Sikasari. Uronyo tamu pehtem masih dengan Pasar Al-Mahirah, Pasar Gemilang di Kota Banda Aceh. Jadi ada beberapa berita dari media online yang kami kutip, yaitu ada relokasi pedagang ke Pasar Al-Mahirah sukses. Aulia Afrizal apresiasi wali kota. Berita lainnya adalah Isma Wardi ajak seluruh elemen masyarakat untuk belanja di Pasar Al-Mahirah di Lamdingin. Isma Wardi ini merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Dan juga ada berita lainnya, kedua anggota DPRK tersebut dari Partai Amanat Nasional. Apa kaitan berita ini dengan tema kita? Tema kita hari ini yaitu merupakan Dewan ajak warga belanja di Pasar Al-Mahirah. Ini kata warga, salah satu warga Kota Banda Aceh. Kita langsung saja berkenalan dengan beliau, Kak Linda Yulindawati, warga Ulekaring dan juga aktivis pengamat kota. Beliau juga luar biasa ini, mampir ke PTN. Terima kasih banyak Kak Linda. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Waduh, ini langsung dengan Kak Linda ini. Tadi ketika sebelum ini langsung dengan semangat beliau ini luar biasa sekali. Kak Linda, pernah ke Al-Mahirah? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Dari awal kita coba-coba juga belanja ya, lihat-lihat kondisi. Ternyata memang tidak seperti yang kita harapkan. Terakhir ke sana kapan? Terakhir ke sana seminggu yang lalu. Harapannya gimana? Sebenarnya gini, kalau bicara soal Kota Banda Aceh ini kan Banda Aceh sudah beberapa kali kita ada ikon-ikonnya gitu ya, ada ikonnya. Kayak contoh misalnya beberapa kali ada slogan Banda Aceh Kota Madani, kemudian Banda Aceh Smart City gitu. Tapi kalau bicara soal Smart City, saya mau tanya Pak Aminullah sama Pak Wali Kota dulu nih. Bapak tahu nggak apa sih itu Smart City gitu kan? Nah, jadi harus paham dulu apa arti Smart City. Nah, kalau Smart City berarti kota yang pintar, kota yang bagus, kota yang indah gitu. Nah, apalagi sekarang dengan programnya PUPR terkait dengan kota tanpa kota kumuh gitu kan, tanpa kumuh, pasar Al-Mahirah sekarang itu nggak layak gitu, justru nggak layak. Karena seharusnya sebagai kota Smart City, Banda Aceh itu punya konsep dalam membangun pasar yang tradisional tapi bagus gitu. Tradisional tapi layak untuk ditempati oleh para pedagang. Sekarang kalau kita ke Al-Mahirah, itu beberapa kali malah saya sering teman-teman yang ada ke sana juga, saya kemarin juga ke sana lihat banyak kubangan-kubangan air gitu. Kalau hujan malah udah kayak sawah mungkin di situ ya. Nah, jadi kalau orang bilang lebih kasar lagi kalau kayak kubang kebunan kan. Nah, jadi sangat tidak elok untuk dilihat. Bahkan saya melihat bahwa pasar ini seperti pasar buangan bagi para pedagang yang mungkin selama ini sudah lama menempati pasar Penayung. Pasar buangan, kenapa harus mengatakan? Saya mengatakan itu pasar buangan karena kenapa? Ini mereka pedagang ini seperti dibuang ke sana gitu. Karena yang namanya pasar tradisional itu adalah pasar di mana tempat orang paling ramai gitu ya kan? Di pusat peradaban masyarakat. Kayak contoh misalnya Ulekaring di situ ada pasar Ulekaring, ada pasarannya, ada warga penduduknya. Nah, kalau Al-Mahirah penduduknya di mana? Hanya kota Lamdingin, hanya masyarakat Lamdingin. Ya kan? Hanya orang Lamdingin di situ, hanya orang dari Syakuala di situ. Kemudian Lampulo yang terdekat-dekat di situ. Kalau Ulekaring udah punya pasar sendiri, ya kan? Stui punya pasar sendiri. Kemudian beberapa daerah itu, beberapa desa-desa yang ada di sini rata-rata mereka punya kios-kios yang menjual sayur-sayur. Kemudian ada juga yang pedagang-pedagang ikan yang selalu lewat gitu kan. Jadi orang nggak terlalu penting juga gitu kan untuk mau belanja ke Al-Mahirah gitu. Nah, jadi saya melihat pembangunan pemerintah atau Pemko Banda Aceh itu nggak punya konsep dalam membangun pasar yang layak untuk untuk dinikmati oleh masyarakat, untuk kemudian bagaimana masyarakat seharusnya gini. Saya melihat wali kota Banda Aceh atau
orang-orang di SKPD mungkin di Banda Aceh yang sering mungkin keluar studi banding misalnya keluar gitu kan. Mungkin ada pernah ke Thailand, saya tahu Pak Wali Kota pernah ke Thailand, mungkin bisa lihat pasar di Thailand itu kayak apa, pasar-pasar tradisional misalnya. Yang masyarakatnya itu pasarnya memang tradisional, tapi di sana tertata dengan baik, rapi, bersih. Ya kan, orang datang ke sana tuh nggak perlu harus ngangkat rok atau ngangkat kain gitu kan, karena supaya becek, jangan basah dan becek, dan nggak bau sama sekali. Kalau kita sih enggak gitu, kalau ke sana tuh ya seperti yang kita lihat hari itu ini. yang terjadi di Halmahera. Itu yang terjadi di Halmahera gitu kan. Nah, apa bedanya dengan pasar Penayung sekarang? Ya kan, apa beda kalau misal pedagang pasar di Penayung yang dianggap oh ini kumuh sekali, nggak layak di tengah kota, kemudian mereka dibuang ke Halmahera. Kalau saya bilang itu dibuang. Tujuan awalnya Kak Linda ini akan ditata lebih rapi. Seharusnya sebelum mereka dipindahkan ke Halmahera itu dibenahi dulu. Nah, pasarnya dibenahi dulu. Saat ini kan sedang dibenahi Kak Linda. Dibenahi benar, tapi kan belum siap. Nah, harusnya siap dulu. Siap Pak, bahwa pedagang ini siap untuk dipindahkan. Nah, itu yang sebenarnya seharusnya kalau misalnya tiba-tiba mereka dipindahkan terus hari ini bangunan yang ada di sini, yang ada di Penayung itu kemudian sudah mulai dikerjakan gitu kan. Dan di sana berarti kan sama juga gitu, nggak siap. Mereka masih pakai tenda-tenda gitu. Seharusnya nggak perlu tenda dong. Kalau misalnya itu pasar yang memang udah siap ditempati, nggak perlu lagi ada tenda, nggak perlu ada bangku-bangku di luar di bawah, tapi mereka sudah ada di bawah gedung, berada di bawah gedung pasar yang memang sudah benar, sudah bagus, dan nggak perlu becek-becek. Itu misalkan sudah ada di gedung, tapi tidak tertampung di gedung, artinya mereka keluar, itu gimana Anda melihatnya? Nah, itu tadi yang saya bilang, Pemko Banda Aceh ini kan punya data pedagang. Mereka punya data berapa orang pedagang yang mau dipindahkan di sana. Ya kan, kemudian di mana penempatan mereka. Nah, seharusnya itu yang terjadi. Ini kan memaksakan mereka, menggusur mereka. Ini kezaliman menurut saya, karena di mana-mana pemimpin, di mana-mana, tidak hanya mungkin di Banda Aceh, di mana-mana pemimpin, pedagang ini kayak nggak ada harganya gitu. Menurut mereka, oh ini udah nggak layak lagi, udah kumuh di sini, buang ke sana, lempar ke sana, ya kan? Itu yang Anda lihat. Itu yang saya lihat gitu. Dan itu sebuah kekejaman gitu buat saya seorang pemerintah kejam. Pemerintah kejam lihat seperti itu. Harusnya mereka lebih dihargai sebagai manusia gitu kan. Dihargai. Bu, disampaikan baik-baik. Ini kita udah mau dipugar, kalian nanti dipindahkan baik-baik gitu. Saya pikir nggak akan terjadi. Sudah ada kemudian diskusi-diskusi dengan benar, sudah ada, tapi seperti yang nggak ada titik temu kan, bahwa di saat mereka dipindahkan ke sana mereka langsung bayar sewa dong. Harusnya ada keringanan gitu, karena melihat kondisi itu kan. Bayar sewa, kan kita juga sering di PTM kita bicara Halmahera. Gratis masih masih gratis itu sewanya. Apakah seperti itu atau sudah bayar? Setahu saya udah bayar. Nah, jadi karena gini, pasti kan retribusinya pasti udah ditarik dong kan. Di saat mereka sudah menempati tempat di sana, pasti mereka udah bayar retribusi. Nah, sudah bayar lapak-lapak itu sudah dibayar gitu. Karena harusnya itu di free-kan dulu, karena mengingat itu tadi pedagang pembeli susah datang gitu kan, tidak banyak pembeli yang datang ke sana. Nah, itu yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah. Kita harus pastikan ini Kak Ina, karena kemudian Kepala Ombudsman pernah di sini, beliau mengatakan bahwa ini masih gratis untuk beberapa saat. Tapi nanti kita perlu pastikan lagi. Iya, itu perlu dipastikan juga. Perlu dipastikan juga kalau memang apakah itu bayar atau tidak gitu kan. Karena beberapa pasar yang memang juga seperti Ulai Kareng juga. Ulai Kareng kan juga sudah dibangun pasar di daerah jalan di Lam Gapang itu nggak ditempati juga. Akhirnya pedagang balik lagi ke pasar semula. Ke pasar yang lama. Kan padahal itu tidak terlalu jauh juga di pusat kota pasar Ulai Kareng kan. Nah, tapi pedagang tetap tidak mau karena tempat yang sepi itu susah untuk orang mau datang. Nah, ini gitu. Bicara bisnis ya? Kalau bicara bisnis gitu kan, tempat yang sepi itu pasti susah orang datang. Dan Halmahera itu? Dan Halmahera itu sama kondisinya. Tempat yang pinggir itu kan sangat pinggir sekali ya. Halmahera itu kan pesisir tuh, di pinggir sekali, pinggir kota malah. Makanya orang kalau mau belanja, kalau saya di Ulai Kareng, saya mending belanja di Ulai Kareng, gitu kan. Saya mau beli sayur, ada sayur. Mau beli ikan, ada ikan di sana. Nah, dulu kenapa kita memilih Penayung, gitu kan. Penayung sambil dari kota bisa singgah, belanja, gitu. Atau iseng-iseng ke kota, gitu kan. Singgah Penayung, cari ikan, gitu. Sore-sore cari ikan di Penayung. Ada sensasi tersendiri. Apalagi kan, kita juga tahu Penayung ini kan memang sudah jadi ikon gini sebenarnya. Pasar Penayung, Pasar Aceh, itu kan ikon-ikonnya Kota Banda Aceh.
Dan saya juga melihat Banda Aceh ini kan sebagai yang terkenal sebagai kota tua, kemudian kota pusaka, tidak meninggalkan satu jejak apapun gitu. Nggak ada jejak, nggak ada jejak lagi. Saya nggak melihat ada jejak yang namanya kota pusaka tuh udah nggak ada lagi di Banda Aceh. Sebagai warga kota apa yang Anda harapkan dari? Saya justru berharap gini, miris sebenarnya. Sebagai warga kota Banda Aceh saya miris. Orang datang ke Aceh gitu kan, wisatawan datang ke Aceh, itu yang model adalah orang kan kenal Aceh itu kan dengan heroiknya. Perjuangan perempuan Aceh, perjuangan pahlawan Aceh, kemudian bagaimana kota Aceh itu sendiri, Aceh itu, dan Banda Aceh adalah ikonnya Aceh gitu, kotanya, ibu kotanya gitu kan. Yang sering orang datang itu ke Banda Aceh karena sebagai ibu kota gitu. Harusnya Banda Aceh menawarkan wisata yang itu tadi gitu, bukan menawarkan wisata kulinernya. Itu juga konsep, saya udah lihat gambar-gambar itu. Iya. Perencanaan bangunan. Perencanaan bangunan itu menurut saya itu terlalu wah gitu memang, ya kan? Terlalu mewah. Apa salahnya wah? Setuju wah, tapi kan penawaran kuliner yang akan ditawarkan di sana itu siapa yang otomatis dengan gedung apa dengan tempat dan sarana yang wah, harganya pasti lumayan, ya kan? Pasti lumayan mahal gitu. Karena untuk meningkatkan PAD, apalagi kalau dikasih kepada pihak ketiga untuk disewakan, udah otomatis harga barang, harga makanan mahal gitu. Kemudian yang datang ke sana juga bukan masyarakat biasa aja. Artinya itu tidak cocok dengan kantong warga? Tidak. Kalau menurut saya itu kurang cocok. Hari ini apa yang sebenarnya kalau memang Banda Aceh itu mau serius gitu kan, mau membina pasar Penayung itu menjadi pusat-pusat kuliner, beberapa tempat kayak misalnya di Rek itu sebenarnya udah nggak cocok lagi gitu, karena kan secara putaran ini kan menjadi jalan jadi sempit gitu. Kemudian tempat parkirnya nggak ada. Ya kan, nggak ada tempat parkir, sehingga pedagang-pedagang di pinggir jalan itu yang tiap sore menggunakan badan jalan untuk jualan, itu bisa kita lihat, dan itu mempersempit jalan, dan itu terbiarkan gitu, setiap hari terbiarkan. Karena kenapa? Di saat mereka tidak dalam posisi, maksudnya nggak digusur, nggak ada apa, ya udah tiap hari Banda Aceh mengutip kan, dia mengutip retribusi di situ, PAD-nya ada di situ kan. Nah kemudian tapi giliran nanti, oh ini udah nggak lagi main usir. Harusnya nggak kayak gitu. Mereka diberikan tempat. Nah, kuliner yang akan dibangun itu nanti apakah menempatkan mereka di sana? Itu salah satu tujuannya, Kak. Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kemudian orang yang hari ini jualan kuliner yang di sekitar Penayung itu kemudian akan dipindahkan ke tempat yang sekarang mau dibangun? Nah, kan itu yang mau lihat. Kalau kita lihat beberapa konsep itu penempatan para pedagang-pedagang itu seperti apa? Nah, itu kan juga harusnya juga gedung Kartini, Pasar Kartini itu kan juga baru dibangun sebenarnya. Itu kan gedung baru. Jadi betapa mubazirnya anggaran gitu. Apa yang Anda lihat? Ya mubazir. Saya melihat mubazir gitu. Karena itu seharusnya kalau memang dari awal konsep pasar itu memang mau dibuat ini gitu kan, pasar kuliner, harusnya nggak dibangun lagi dulu itu Pasar Kartini. Tetap langsung dibangun pasar kulinernya. Tapi sekarang kan itu masih gedung baru, kemudian hari ini direhab lagi jadi tempat kuliner. Nah, itu yang ada mubazir anggaran yang luar biasa, gitu kan. Kemudian juga bagaimana konsep parkir. Konsep parkirnya. Konsep parkirnya itu bagaimana? Karena itu kawasan padat gitu. Kalau misalnya mereka mau serius, ya mereka harus membebaskan beberapa toko-toko yang ada di sana. Bebaskan toko-toko aja. Kalau cuman pasar Kartininya aja yang digusur kemudian dibangun kuliner, parkirnya bagaimana? Ya kan? Nah, itu juga menjadi masalah gitu, menjadi masalah. Nah, sebenarnya kalau misalnya pasar Penayung yang hari ini tuh ditempati oleh para pedagang dianggap bahwa terlalu kumuh, kemudian lalu lintasnya susah, kan bisa rekayasa jalan gitu. Ada polisi, ada perhubungan yang bisa rekayasa jalan, tapi itu yang seharusnya terjadi. Dan direhab lagi, diperbaiki lagi gitu, dijadikan pasar yang memang modern. Artinya harusnya dipindahkan. Jangan dipindahkan, karena itu menjadi ikon di situ. Nah, jadi direhab tapi kemudian dipugar lagi, diperbaiki, ada parkirnya yang bagus dan layak gitu. Tetap dipertahankan harusnya. Pasar-pasar tradisional yang memang sudah menjadi ikon itu dipertahankan, tapi caranya ya diperbaiki lagi, dipugar lagi, dibuat ditambahkan lagi, misalnya ada tempat parkirnya gitu. Jangan main ganti gitu, hanya mengganti kan, ganti pasar tradisional kemudian jadi pasar kuliner.
seberapa manfaatnya sebenarnya pasar kuliner, ya kan? Seberapa manfaatnya pasar kuliner itu dibandingkan dengan pasar tradisional yang hari ini perputaran ekonominya itu berjalan di situ. Baik, uronyo kahana apa yang pegali kan? Nyoka pindah pasar Almahira dan kemudian pemerintah mengajak warga untuk ke sana. Apa yang Anda lihat kemudian? Apakah kemudian warga akan ke sana? Enggak, dan itu akan menjadi rugi besar bagi pedagang. Itu akan bertambah, akan rugi besar bagi pedagang. Dan ini kan lagi COVID ya. Efeknya apa Kak? Pandemi juga. Iya, ya efek yang saya lihat adalah ini kan orang lagi pandemi kayak gini, cari rezeki itu susah, gitu kan. Mereka keluarkan modal, mereka belanja, kalau nggak ada yang beli, kan rugi. Apalagi sayur, misalnya kan. Kalau memang nggak bisa tahan lama ya? Nggak bisa tahan lama. Kalau ikan mungkin mereka bisa transfer lah gitu kan, dijual misalnya ke pedagang-pedagang kecil-kecilan gitu, atau mereka bawa pulang dan segala macam. Kalau sayur gitu, ya kan, kalau nggak laku lah, yuk besok belanja lagi dan segala macam. Kalau nggak ada yang beli gimana? Berapa orang yang bisa kita target untuk bisa belanja di sana? Anggota dewan pun yang memang mendukung program Pemkot hari ini yang memang ya satu partai kan, wajar gitu. Dewan yang lain gimana? Kan gitu. Apa yang mereka perhatikan? Artinya yang satu partai wajar lah membela. Wajar membela, menurut saya kan. Itu membela pendukungnya, pemerintah dibela oleh pendukungnya, itu wajar gitu. Nah, dewan yang lain gimana? Apakah juga mengajak hal yang sama? Mereka juga belanja di sana atau enggak gitu? Kan jadi pertanyaan juga gitu. Kita warga diminta untuk belanja di sana. Oke, ya, belanja sekali, tapi nggak sering juga. Nggak sering. Sama aja. Gitu. Paling cuman penasaran kan, gitu. Paling cuma penasaran doang, gitu. pengen belanja ke pasarannya gimana sih, apa sih yang tawarkan di sana? Kan itu cuma penasaran. Tapi sekali kita datang mengecewakan dan kondisi dan segala macam, pasti besok nggak datang lagi dong. Kalau cuma beli bayam satu ikat di Ulekaring juga banyak. Oke. Ya kan? Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga katakan, Anda khusus misalkan dari Ulekaring belanja ke pasar Almahira? Enggak. Saya enggak. Kecuali ibu-ibu rumah tangga memang yang dekat lokasinya gitu. Kecuali memang yang dekat di sana, gitu kan, yang dekat Lam Dingin, kemudian Syakwala, kemudian Lunaga dan lain. Tapi kalau untuk wilayah lewat dari pasar itu enggak ada yang enggak. Paling orang datang cuma untuk penasaran aja. Penasaran mau cari ikan segar, orang banyak ke Lampulo kan. Walaupun itu dekat dengan Lampulo. Dekat misalkan dekat kan juga dekat ke aksesnya kan bisa mampir gitu ya itu paling itu tadi sambilan kan nggak semua orang beli ikan di Lampulo. Orang cari ikan di Lampulo karena memang pas lagi ikan murah. Ya kan, ikan lagi murah, ayo ke Lampulo. Atau mau cari ikan segar, ayo ke Lampulo. Karena Pendayung udah nggak ini kan, ke Lampulo misalnya. Ya udah, cuman tapi nggak rutin tiap hari. Nggak rutin. Hari ini orang belanja paling 1 minggu lagi mau cari ikan lagi. Orang kalau ke Lampulo pasti beli ikan yang banyak. Beli ikan banyak. Nah, baru nanti ini kan. Nah, jadi itu. Dan saya melihat hari ini beberapa memang, bukan beberapa, emang udah sering sebenarnya. Saya sering mengkritik tentang RT RW-nya Kota Banda Aceh. Nggak hanya pasal Almahira. Beberapa pembangunan yang dilakukan di Kota Banda Aceh itu juga kayak nggak punya konsep gitu. Nggak punya konsep? Nggak ada konsep yang jelas. Contoh, sudah jelas tertata, itu belum jelas. Nggak ada konsep yang jelas. Contoh misalnya kayak Taman Sari juga hari ini. Itu kan taman gitu. Tapi kenapa ada gedung di tengah taman? Ini yang, dan Taman Sari itu kan Bustanul Salatin gitu kan. Taman Bustanul Salatin. Itu kan taman. Kenapa harus ada gedung? Manfaat gedung itu untuk apa? Seharusnya di taman itu ya dibanyakin bunganya, banyakin tempat-tempat yang memang asik untuk bisa keluarga untuk bermain di sana bersama anak dan lain-lain gitu kan. Kemudian itu alasannya untuk panggung hiburan, ya, itu gimana? Dan itu kan buka lapangan. Ya kan? Harusnya bukan di situ. Harusnya bukan di situ, karena itu bukan tempat pertunjukan, karena itu taman, tempat bermain gitu, tempat bermain anak, keluarga dan lain. Karena itu kan situs sebenarnya. Taman Sari itu adalah situs. Situs sejarah. Situs sejarah. Dan saya menilai bahwa Kota Banda Aceh sudah melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Sampai saya ekstrim itu? Iya, saya ekstrim itu. Karena dengan membangun gedung di tengah Taman Sari itu adalah melanggar situs cagar budaya. Tapi kok toh sampai sekarang kan nggak ada yang ngubris kan? Karena nggak ada yang ngubris gitu. Karena dan nggak ada fungsinya juga, tidak digunakan. Setelah dibangun juga tidak digunakan. Anggaran yang sudah dikeluarkan bagaimana? Baik. Dan saya tidak melihat Dewan dalam hal ini juga mengkritisi itu. Itu tidak ada. Kemudian nggak usah jauh lah. Contoh kayak misalnya Hotel Aceh.
Oke. Kedua tuh tadi yang Bustanu Salatin. Bustanu Salatin. Ini kita bicara situs nih, ya kan, bicara situs. Hotel Aceh. Hotel Aceh ini kan juga situs. Ya kan? Situs. Harusnya itu terjaga, kemudian dipugar, dalam arti kata dipugar ya dirawat lah, walaupun sudah misalnya nggak bisa digunakan, memang nggak perlu digunakan lagi karena namanya juga situs kan. Nah, harusnya itu menjadi museum, bukan dirusak, bukan jadi tiang-tiang. Itu untuk apa gitu? Apa yang mau diperlihatkan lagi kepada generasi ke depan, ya kan? Seperti yang kita bilang tadi, bahwa Banda Aceh adalah kota tua, kota pusaka. Apa pusakanya apa gitu? Itu nggak ada. Apa yang mau kita perlihatkan kepada orang luar yang datang, wisata yang datang? Sekarang orang datang melihat gedung tsunami karena pernah terjadi tsunami. Lihat perahu nggak semua orang mau datang lihat itu. Tapi orang mau datang ke Aceh, saya mau pergi lihat rumah Aceh ya kan, dengan apa yang ada di dalamnya gitu. Tapi melihat ikon lain itu nggak ada. Orang mau lihat Bustanu Salatin ya begitu aja, nggak ada apa-apa. Sementara orang ke Calang, lihat taman bunga yang cantik bisa berfoto. Kenapa itu tidak dibangun di Banda Aceh? Harusnya tidak itu dibuat itu di Banda Aceh. Harusnya itu gitu. Orang kan di tengah-tengah kota itu ada keindahan dong. Nah, Taman Sari lah sebenarnya yang harus ditawarkan. Nah, tawarkan Taman Sari itu sebagai bentuk taman yang indah di sana. Apa yang terjadi kemudian dengan tata kota? Apakah kemudian ini hanya berganti periode saja, terus kemudian dengan ide-ide masing-masing periode ini Anda lihat itu seperti apa? Iya, justru sebenarnya di masa Pak Minullah ini justru tidak ada perbaikan sama sekali sebenarnya. Tidak ada perubahan menurut Tapi saya. Pak Amin pernah ke sini, Kalinda terus bilang pernah banyak kemudian ya semua pemimpin bakal bilang seperti itu dong, ya kan? Mandum pemimpin akan pegah gadro. Ya kan? Nah, kalau menurut kami, bagaimana kita menilai pemimpin? Ya dari kualitas dia sekarang ini gitu. Karena Anda sebagai warga kota. Iya, karena sebagai warga kota. Saya orang Solo, Banda Aceh gitu. Jadi bukan pendatang gitu. Ya kan? Saya bukan pendatang dari daerah lain kemudian tinggal di Banda Aceh. Enggak, saya udah 47 tahun lahir di Banda Aceh dan melihat apa yang terjadi di Banda Aceh. Gitu kan? Lahir di Banda Aceh. Lahir di Banda Aceh. Jadi ada pegah urung bidi ka urung bidi. Nah, saya memang orang Banda Aceh. Jadi saya sudah melihat pergantian pemimpin yang udah di Banda Aceh. Inilah yang terjadi. Ya kan? Kita tidak pernah melihat. Hari ini juga yang sedang lagi marak-maraknya kawan-kawan sejarah juga, kawan-kawan peduli sejarah, pembangunan IPAL di Kampung Pande. Ya kan? Yang memang lagi itu juga gitu. Itu kan situs di situ gitu loh. Situs. Tapi kemudian itu makam siapa coba? Makam ulama, makam sultan, tapi dibangun tempat pembuangan. Ya kan nggak layak sama sekali gitu. Nah, karena Kampung Pande juga sebagai cikal bakal kota Banda Aceh kan, karena di situ Aceh Darussalam, ya kan, Darut Dunia di situ. Kita kehilangan kepusataan. Kehilangan gitu. Jawa, maaf nih kita bicara nih, Jawa, dia dari dongeng bisa jadi sejarah. Dongeng loh, mereka punya dongeng, ada Nyi Kidul, ada ini. Wisata, ya? Dijadikan ikon wisata, tempat ya kan. Satu kamar dijadikan oh di sini dulu Kidulnya begini-begini. Jadi wisata. Di Banda Aceh apa yang mau diperlihatkan? Nggak ada lagi. Satu situs makam Jamalul Lail, ya kan, di belakang Hendra Henry. Jadi tempat apa di situ? Tempat cuci piring. Miris saya lihat Banda Aceh gitu. Nah, apalagi sekarang Penayung lagi mau obrak-abrik kan? Penayung sebagai ikon pasar Penayung. Ada Penayung, ada Cina, ada pasar kan itu ya. Iya. Nah, mau lihat Cina datang ke Penayung gitu. Padahal Cina bersebaran, tapi memang ikonnya seperti itu. Harusnya Banda Aceh mempertahankan ikon-ikon ini. Jadi setiap orang datang, saya mau lihat Penayung dong gitu kan. Ada kehidupan orang Cinanya, kehidupannya ini, ada pasar yang segala macam. Itu ditawarkan gitu. Jadi objek kalau mau nambah PAD, ini nggak ada. Tapi Pak Iqbal katakan kemudian ini akan menjadi PAD, pendapatan asli daerah. Seberapa besar PAD-nya gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Sudah berapa banyak pasar kuliner yang sudah dibangun? Berapa pendapatan PAD Kota Banda Aceh? Dan ini akan kalah kemudian. Tidak ada. Kita pernah melakukan penelitian bersama teman-teman aktivis sebelumnya. PAD terbesar Banda Aceh itu ada di parkir. Parkir? Iya. Itu ada di parkir. Oke. Parkir yang pertama kemudian? Iya kan? Kemudian ada di perhotelan kan? Ada beberapa. Hari ini kemudian hotel mati Kak karena COVID? Mati karena COVID, ya kan? Harus ngap-ngap lah kondisinya. Iya. Sementara di sini tuh nggak ada. Artinya kemudian pasar yang harusnya cabai, bawang itu memang perputaran ekonomi ada di situ, lebih cepat di situ. Nah, itu yang seharusnya itu dipertahankan. Apalagi kondisi COVID seperti ini kan, orang cari makan susah loh gitu.
Apa yang udah ditawarkan oleh pemerintah untuk masyarakat? Nggak ada. Ya kan, kemarin dapat bantuan udah cuman sekali ngap doang kan. Habis itu nggak ada lagi. Gitu. Itu nggak ada lagi. Peraturan juga banyak nggak jelas kan. Nggak jelas gitu. Peraturan nggak jelas gitu kan. Warung kopi tutup jam 10 malam. Dari pagi orang buka warung kopi, nongkrong di warung kopi, jam 10 malam tutup. Emang corona ini apa gitu? Saya pusing gitu. Banyak kali kan? Iya. Jadi kayaknya kan, maksudnya aturannya gimana gitu. Kenapa mesti harus jam 10 malam tutup? Ya kan? Coba nengok pagi tuh, orang nongkrong di warung kopi dari pagi ya kan, jam 10 malam tutup, udah kayak kupu-kupu malam aja nih kan, ya kan nggak boleh berkenalan malam gitu kan. Nah jadi saya melihat hana konsep, Banda Acehnya hana konsep. Semakin selama dalam pemerintahan Pak Amin, saya lihat malah semakin bukan maju ya, nggak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Sama sekali tidak ada kemajuan. 47 tahun di Banda Aceh, di Pak Amin tidak ada kemajuan. Sama sekali tidak ada kemajuan. Masalah air bersih juga masih belum terselesaikan kan sampai hari ini. Baik. Banyak sekali nih undang-undang warga kota Kalinda. Iya. Saya sampai putuskan PDAM, nggak pakai PDAM lagi. Karena Iya, karena memang jarang nggak ada air. Jadi daripada saya bayar beban tiap hari kan, tiap bulan, ya udah saya putuskan nggak pakai PDAM. Nggak pakai PDAM. Nggak pakai PDAM, gitu. Ini salah satu warga yang betul-betul akhirnya depresi sampai memutuskan. Ya itu, daripada kan memang sudah berapa kali kan kita protes aja, mana-mana protes air gitu kan. Dan saya udah nggak pakai lagi PDAM. Jadi udah gitu kan. Nah, jadi saya tiap bulan tuh nggak perlu merepet lagi soal air gitu. Kalinda, tapi Anda boleh merepet di sini, Kak, silahkan. Iya. Unek-unek lainnya yang Anda ya karena sebagai selama selama ini kan kita kalau memang bicara soal ya udah bicara di medsos yang lain kan. Nah, belum lagi hari ini kan terkait dengan dana apa nih yang intensifnya wali kota ya kan. Nah, dana intensif Pak Amin. Iya, dana intensifnya untuk Pak Amin ya kan, sama wakil wali kota luar biasa kan. Kerjanya nggak becus ya kan, tapi intensifnya tinggi, ya luar biasa gitu menurut saya. Jadi perhatian pemerintah untuk kota itu apa gitu? Baik. Nah, apa perhatian pemerintah untuk kota gitu? Apalagi semenjak begitu Pak Amin naik, ya banyak beberapa hal kebijakan yang udah diputuskan itu kan, termasuk beras raskin misalnya. Itu begitu Pak Amin ulah naik, beras raskin duluan yang hilang gitu kan. Padahal itu memang kebutuhan masyarakat gitu. Itu kebutuhan masyarakat yang selama ini nyaman dinikmati oleh masyarakat gitu. Tapi itu diputuskan, nggak ada gitu. Jadi apa sebenarnya yang beliau nampakkan gitu? Itu tidak ada gitu. Beberapa kebijakan juga banyak mereka yang ngelanggar juga kan. Yang sampai gupenda Kak Linda. Tapi itu itulah kita gitu loh. Warga kota yang 47 tahun di Kota Banda Aceh yang sudah menyaksikan pembangunan beberapa periode, dan akhirnya Anda merasakan kekecewaan. Saya merasakan kekecewaan karena kenapa? Saya pemilih beliau loh. Nah, gitu. Karena saya pemilih beliau. Anda pemilih Pak saya Amin. sampaikan di sini bahwa saya adalah pemilih Pak Amin gitu. Karena kenapa saya memilih beliau? Salah satunya yaitu tadi, saya ingin Banda Aceh ini ada perubahan gitu kan. Minimal sebagai komisaris Bank Aceh ya sebelumnya, ya pasti kan banyak manajemen yang memang bagus yang beliau tawarkan kepada warga kota gitu. Ternyata enggak gitu. Bahkan beliau hanya kayak seperti ada yang nyetel gitu di belakang gitu kan. Beliau seperti, saya melihat Pak Amin ini cuman menjadi ikonnya doang gitu. Aminullah wali kota Banda Aceh, tapi di belakangnya itu banyak dia kayak wayang gitu. Pak Amin jadi boneka, jadi wayang. Iya, saya melihat itu. Siapa di belakang Pak Amin Anda lihat? Wallahu alam ya. Itu tanda apa ya? Nanti malah jadi ini ya. Saya melihat beliau ini kayak wayang gitu. Nggak ada konsep dari beliau. Pak Amin dimainkan. Ya, saya melihat Pak Amin dimainkan gitu. Bahkan beberapa bisikan-bisikan yang saya dapat, SKPD ini justru malah selama pemerintahan beliau itu kayak nggak punya ide untuk konsep bangun Banda Aceh. Saya kan dulu pernah di masa-masa Pak Mawardi, kemudian Iliza gitu kan, pernah terlibat beberapa kali lah dalam kegiatan musrembang gitu. Hampir 4 tahun, 5 tahun lah berturut-turut saya pernah ikut dalam kegiatan musrembang. Saya melihat banyak konsep program yang ditawarkan oleh SKPD gitu kan. Tapi sejak tahun-tahun ini saya nggak pernah lagi terlibat. Jadi saya nggak pernah tahu bagaimana konsep membangun itu yang mereka tawarkan gitu. Karena Anda tidak diajak lagi sekarang? Bukan diajak, mungkin dulu kan karena memang aktif di kegiatan kemasyarakatan gitu. Sekarang kan udah sibuk lagi dengan kegiatan yang lain.
Nah, mungkin itu. Artinya lebih baik kemudian periode yang lalu. Ya, saya melihat dari sisi konsep perencanaan ya. Perencanaan kota. Dari sisi konsep perencanaan kota lebih banyak hampir semua SKPD itu terlibat terlibat dalam membangun kota gitu. Masing-masing punya konsep sendiri dalam membangun kota. Kalau ini saya nggak lihat apapun dinas koperasi bagaimana. Nggak lihat karena Anda nggak ikut mungkin. Mungkin bisa jadi karena mungkin saya tidak terlibat. Tapi seharusnya walaupun saya tidak terlibat dalam hal perencanaan seperti itu, tapi kita melihat dong ada informasi itu harusnya dapat gitu kan. Contoh misalnya pariwisata, koperasi dan lain, apa yang mereka tawarkan ke masyarakat gitu. Apa yang kalau dulu kan sering banyak kegiatan dengan masyarakat ya kan, banyak kegiatan dengan masyarakat, ada diskusi dan lain gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi. Banyak yang tidak terbuka di Banda Aceh hari ini. Banyak yang tertutup. Iya, banyak yang tidak terbuka di Banda Aceh hari ini. Gitu, terkait dengan anggaran juga ya kan, program-program apa aja yang ditawarkan pemerintah juga banyak yang nggak jelas gitu. Makanya saya tidak melihat ada perubahan di Banda Aceh selama dalam beberapa tahun ini. Tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan sama sekali. Masih kalau bisa kita lihat sih masih mundur aja kan. Tinggal berapa waktu lagi nih Pak Amin? Iya. Sudah. Iya, kalau beliau memang mau naik lagi, ya harusnya kan memberikan hal yang terbaik dong bagi kalau masyarakat. Lagi pilih lagi kan? Enggak. Saya bilang terus saya nggak pilih lagi. Karena memilih pemimpin itu memang harus bijak. Memilih pemimpin itu harus bijak. Yang pertama, pemimpin itu memang harus punya konsep dalam membangun. Itu satu. Karena yang kita inginkan adalah kota yang pertama maju itu, kota yang maju di saat masyarakatnya juga sejahtera. Jika masyarakat sudah sejahtera, maka majulah kota. Jadi kalau misalnya hari ini kita majukan kota dengan gedung yang wah, sementara masyarakatnya masih kelaparan, ini sama aja gitu. Nggak akan dapat apa-apa. Masyarakat hanya lihat gedungnya doang, tapi perut mereka lapar. Bangun berbarengan, masyarakat. Jadi harus bangun berbarengan. Justru bersama masyarakat lah membangun, itu yang harusnya terjadi. Nah hari ini kayak misalnya dengan beberapa program yang ada di desa gitu, memang ada program, tapi selama masa COVID kan semuanya dipotong. Ya kan? Semuanya dipotong anggaran. Semuanya fokus ke COVID. Ya kan? Belum lagi untuk BLT dan segala macam gitu. Dan semuanya terpotong. Banyak kegiatan-kegiatan PKK juga yang nggak jalan karena gara-gara anggaran tidak ada kan. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Terima kasih banyak Ina, undang-undangnya sudah disampaikan di PHTM. Tamu PHTM puas yang ada. Puas rasanya. Puas ya kan? Kamu nggak dengan lama. Nggak dengan lama. Nah, tapi yang paling penting itu aja. Yang paling penting menurut saya, Banda Aceh mau bangun apapun, konsepnya harus jelas. Konsep yang jelas, perencanaan yang jelas, bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jangan memposisikan diri sebagai pemimpin kemudian menzalimi masyarakat. Baik, Kak Linda sebagai pemilih Pak Amin, closing statement-nya untuk masukan juga untuk pemimpin sekarang untuk pembangunan Banda Aceh lebih baik lagi, silahkan. Ya, saya sebagai warga Kota Banda Aceh, saya berharap kepada Pemko Banda Aceh dalam membangun Kota Banda Aceh harus ada perencanaan yang matang, yang baik, dan itu bermanfaat bagi masyarakat, bukan bermanfaat bagi penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yundawati, warga Oleh Karek, aktivis juga. Luar biasa sekali, Kak. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Untuk membangun Wali Kota Banda Aceh. Dan pastinya kita tunggu lagi, Kak, di PHTM ya. Insya Allah. Lebih oleh Om PHTM. Oke. Terima kasih juga buat Anda, rekan non PHTM yang pastinya kami tunggu. Komen, like, dan subscribe Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.